Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JKN Depok. Perkenalkan, aku Cynthia PATT bagian komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Cabang Depok. Jangan bosan-bosan ya guys dengerin podcast dari aku. Kali ini aku bakal ngebahas terkait larangan meminta rujukan atas permintaan sendiri nih. Nah, aku mau memberikan sedikit edukasi dan masukan untuk Sobat JKN semua dimanapun berada. Kita semua tahu kan ya, kalau surat rujukan itu bisa kita dapatkan apabila sudah ada diagnosa yang kuat dari dokter di vaskes tingkat pertama terkait penyakit yang sedang kita hadapin atau yang sedang kita alamin gitu ya. Kalau ada nih Sobat JKN yang bertanya, jadi gimana sih Mince sebenarnya alur untuk mendapatkan surat rujukan yang benar itu? Nah sini Mince kasih tahu, jadi Sobat JKN tetap harus ke vaskes tingkat pertama, ke puskesmas atau klinik di mana Sobat JKN terdaftar. Di sana Sobat JKN akan bertemu dengan dokter dan akan diperiksa dahulu nih penyakit Sobat JKN itu apa sih sebenarnya. Jika bisa ditangani di vaskes tingkat pertama, dokter akan meresepkan sejumlah obat sesuai penyakit Sobat JKN. Tetapi jika memang tidak memungkinkan dengan hanya memberikan obat saja dan harus ada pemeriksaan lebih lanjut, maka dokter di FKTP akan mengeluarkan surat rujukan untuk diperiksa lebih lanjut ke dokter spesialis yang ada di vaskes kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit. Diingat kembali ya Sobat JKN, untuk penggunaan BPJS Kesehatan itu berjenjang. Jadi dari vaskes tingkat pertama ada rujukan, baru bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi ketika kita diberikan rujukan ke rumah sakit, kita juga tidak bisa memilih rumah sakit sesuai kehendak kita. Karena apa? Nah yang pertama, rumah sakit itu harus berjenjang sesuai dengan tipenya. Dari tipe paling bawah itu ada rumah sakit tipe C, tipe B, dan paling tinggi itu ada rumah sakit tipe A. Dan untuk rumah sakit tipe C ini juga akan dicek kembali nanti nih terkait dokter spesialisnya dan ketersediaan kelengkapan alat-alat medisnya sesuai dengan diagnosa penyakit yang Sobat JKN alami. Jika memang dari dokter ataupun alat medisnya tidak mumpuni sesuai dengan diagnosa penyakit Sobat JKN, maka nanti Sobat JKN akan dirujuk ke rumah sakit tipe B, begitu juga seterusnya. Ya, nah Sobat JKN, jika kalian berobat ke rumah sakit tanpa ada surat rujukan, nah, maka tidak dapat ditanggung ya, semua pelayanan kesehatan yang kalian lakukan di rumah sakit itu tidak akan dijamin oleh JKN, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Sobat JKN bisa langsung saja ke rumah sakit dan masuk ke jalur IGD. Tetapi jika hanya butuh pemeriksaan atau kontrol ke polik atau ke dokter spesialis seperti itu, tetap harus membawa surat rujukan dari vaskes tingkat pertama. Sebagai informasi tambahan, Sobat JKN, untuk surat rujukan yang diterbitkan oleh vaskes tingkat pertama itu hanya berlaku selama 90 hari. Apabila surat rujukan tersebut sudah expired, maka Sobat JKN harus membuat surat rujukan yang baru kembali di FKTP agar Sobat JKN tetap dapat melanjutkan pemeriksaan atau kontrol bulanan di rumah sakit ya. Karena banyak nih seperti ini, banyak peserta JKN yang datang mengeluh ke kantor BPJS Kesehatan dengan alasan saya setiap bulannya bisa kok kontrol ke rumah sakit, udah ada surat kontrolnya juga lagi, tetapi kali ini ditolak seperti itu. Nah, walaupun ada surat kontrol lanjutan, tetapi kalau misalkan surat rujukan dari vaskes tadi sudah expired, tetap saja Sobat JKN tidak akan diterima oleh rumah sakit. Maka Sobat JKN harus dicek ya dua-duanya, apakah ada surat kontrolnya, apakah surat rujukannya masih berlaku atau tidak, seperti itu. Nah, misalkan kalau sudah tidak berlaku untuk surat rujukannya, Sobat JKN harus mengurus atau membuat kembali surat rujukan yang baru di vaskes, seperti itu ya. Nah, untuk peserta JKN yang vaskesnya berada di luar kota juga tetap dapat menggunakan layanan JKN tanpa harus ubah vaskes atau pindah vaskes karena bisa ditanggung maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Dan jika pada saat pemeriksaan kondisi Sobat JKN memang diharuskan untuk dicek lebih lanjut di rumah sakit, maka dokter di FKTP akan mengeluarkan rujukan tersebut. Nah, jadi walaupun misalkan Sobat JKN berada di luar kota, terus penyakitnya memang diharuskan untuk dicek di rumah sakit, nah nanti untuk dokter yang
ada di vaskes tempat Sobat JKN itu berada akan mengeluarkan surat rujukan tersebut. Lalu bagaimana Mince kalau pada saat itu pasien didiagnosa dengan 2 penyakit yang berbeda? Apakah surat rujukan yang dikeluarkan hanya 1 atau bagaimana? Nah, untuk pertanyaan seperti ini Mince bantu jawab ya. Jika diagnosa penyakit yang berbeda, maka surat rujukan yang diberikan juga akan berbeda. Contohnya, seorang ibu mengidap penyakit jantung atau paru. Nah, ini merupakan salah satu penyakit dalam ya, serta gangguan kelainan tulang, maka dokter akan merujuk ke rumah sakit dengan 2 surat rujukan yang berbeda karena tujuannya juga ke poli yang berbeda. Yang satu ke poli penyakit dalam, yang satu ke poli ortopedi, seperti itu. Tetapi untuk masa berlaku surat rujukan tersebut itu tetap sama ya, yaitu 90 hari setelah rujukan diterbitkan oleh vaskes tingkat pertama. Nah, Sobat JKN, ini Mince kasih tahu sekali lagi ya. Misalkan Sobat JKN tetap maksa dan ngotot nih pengen diberikan rujukan ke rumah sakit, tahu nggak apa akibatnya? Yang pertama, pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya itu tidak akan dijamin oleh JKN loh. Kan sayang ya udah bayar rutin bulanan setiap bulan, tetapi memaksakan untuk langsung ke rumah sakit tanpa bawa surat rujukan, nanti untuk pembayarannya itu ditanggung oleh Sobat JKN sendiri loh, dan tidak dijamin oleh JKN. Nah, yang kedua, kebayang nggak sih jika semua orang pengen berobatnya ke rumah sakit saja, pasti rumah sakit akan kelimpungan dengan membludaknya pasien yang datang. Selain itu juga kebayangkan seharusnya yang pasien prioritas untuk mendapatkan tempat tidur dan ruangan malah penuh dengan pasien yang sebenarnya bisa ditanganin di vaskes tingkat pertama, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan ya guys ya meminta rujukan atas permintaan sendiri. Kasihan loh pasien-pasien yang lebih membutuhkan, dan kasihan juga lo kantong kamu karena tidak akan dijamin oleh JKN, seperti itu. Nah, oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga informasi yang Mince sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan Sobat JKN semua. Oke, Mince pamit undur diri. Salam PodGD, stay healthy, keep produktif, bye bye, have a nice day.